Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Yang sedang viral, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Beliau melempar wacana syarat untuk menerima bansos harus vasektomi dulu. Bagaimana nanti ke depan Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa. Boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif. Boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan ruti laut terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota. Boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Banyak yang bicara vasektomi, tapi bagaimana sebenarnya hukum vasektomi menurut Islam? Dan apa kata Majelis Ulama Indonesia tentang hal ini? Logika yang salah kalau mengkaitkan bagaimana vasektomi itu dengan bansos. Itu logika yang salah. Maka ulama seluruh dunia itu sepakat bahwa pemandulan permanen itu hukumnya adalah haram. Jadi apakah karena bansos atau tidak bansos, hukumnya adalah haram di dalam Islam. MUI dalam fatwa nomor 12 tahun 2009 menyatakan dengan tegas sterilisasi permanen seperti vasektomi adalah haram hukumnya jika dilakukan dalam kondisi normal dan tanpa alasan yang syar'i. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai upaya memutus keturunan secara mutlak. Padahal menjaga keturunan adalah bagian dari tujuan syariat, maqasid syariah. Jadi gini, vasektomi ini sudah difatwakan oleh MUI. Malah fatwa awal itu tahun 1979. Waktu itu vasektomi, tubektomi ya masih konvensional. Kemudian tahun 2012 keluar lagi fatwa yang baru karena perkembangan vasektomi yang sudah lebih menggunakan sains ya, teknologi. Tapi intinya tetap ya hukum vasektomi itu adalah haram. Tapi Islam juga agama yang penuh rahmat. Dalam fatwa yang sama, MUI menyebutkan jika ada kondisi darurat seperti risiko medis yang membahayakan jiwa dan tidak ada alternatif lain yang lebih ringan, maka tindakan vasektomi bisa dibolehkan secara syar'i. Jadi bukan soal pro atau kontra semata, tapi prinsipnya adalah yang pertama menjaga hak hidup dan keturunan. Yang kedua menghindari tindakan permanen tanpa sebab darurat. Dan yang ketiga mengutamakan konsultasi medis dan fikih sebelum memutuskan. Islam tidak melarang perencanaan keluarga, tapi melarang pemutusan total tanpa alasan. Orang yang berkena vasektomi, Pak. Bapak mau MOP? Iya. Iya, atas kesadaran siapa? Sendiri. Atas kesadaran sendiri? Iya. Nggak takut? Nggak takut. Ya. MOP itu bukan berarti begini, Pak. Ya. Tetap begini. Ya. Cuman walaupun begini tidak beranak. Iya, ya. Tapi jangan dipakai nakal. Enggak. Boleh. Iya, enggak, Pak. Vasektomi bukan hanya keputusan medis, tapi ini juga keputusan spiritual. Dan fatwa MUI hadir bukan untuk menghakimi, tapi membimbing agar umat tetap berada di jalan yang Allah ridhoi. Kalau kamu sedang mempertimbangkan, pastikan kamu paham dan bertanya pada ahlinya, baik dokter maupun ulama. Diskusi seperti ini penting untuk kita semua. Silakan tulis pendapatmu di komentar dan bagikan agar semakin banyak lagi yang paham sebelum memutuskan.